Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 1 Juli 2022. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini adalah tentang Yesus memanggil Matius untuk mengikutinya. Agak aneh Yesus memanggil Matius, karena dia seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap rendah, orang berdosa menurut orang-orang Yahudi. Matius memiliki catatan hidup yang tidak baik. Ia dianggap sebagai orang yang tidak jujur dan bersekongkol dengan pemerintah Romawi. Memungut pajak lebih banyak dari seharusnya. Tapi Injil mengungkapkan kasih Yesus. Matius yang dianggap berdosa itu dipanggil oleh Yesus. Bahkan Yesus mau makan bersama mereka. Saudaraku terkasih, seorang yang dianggap jelek, yang dianggap hina, dianggap berdosa di mata kaum Farisi dan para ahli Taurat, justru dipilih, dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Tindakan Yesus memilih Matius menjadi muridnya bukan berarti mau membenarkan apa yang dilakukan Matius sebagai pemungut cukai. Tapi ada misi besar yang dicanangkan Yesus, yakni pertobatan. Yesus melihat isi hati Matius. Dan itulah yang terjadi, bahwa rancangan Yesus untuk pertobatan Matius nyata. Matius meninggalkan pekerjaan lamanya dan mengikuti Yesus. Saudaraku terkasih, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa menanggapi panggilan Yesus dengan hati yang terbuka. Ia mau mendengarkan panggilan Yesus dan berani meninggalkan semua kemapanan hidupnya, meninggalkan semua pekerjaannya, dan mau mengikuti Yesus. Tidak hanya mengikuti Yesus, tapi Matius juga menjadi pewarta kabar Allah kepada semua orang. Kunci dari semua pengalaman Matius adalah keterbukaan hati pada panggilan Yesus. Sikap mau bertobat, meninggalkan cara hidup lama dan membangun cara hidup baru bersama Yesus. Ia mau mendengarkan apa yang dikatakan Yesus dan mau mengikuti kehendak Yesus. Dan itulah yang terwujud dalam diri Matius. Saudaraku terkasih, kita bukanlah manusia yang sempurna. Saya sering mengatakan kita bukan manusia suci. Kita manusia berdosa, manusia yang penuh kerapuhan, manusia yang penuh dengan beban, seperti Matius. Tapi ingat, dalam situasi itu pun, Yesus tetap membuka hati untuk kita yang mau mengikutinya. Harapan Yesus adalah kita mau menjadi sempurna, dan kuncinya adalah pertobatan. Maukah kita membuka hati akan sapaan Yesus? Maukah kita untuk mendengarkan panggilan Yesus dan mengikuti Dia? Mau kita membangun semangat pertobatan seperti yang dilakukan oleh Matius? Matius bisa mengikuti Yesus karena dia membuka hati dan mau bertobat, meninggalkan semua perbuatan yang tidak baik dan memberikan diri untuk Tuhan. Kita pasti bisa untuk itu. Yang penting kita mau membuka hati dan memperbaharui hidup kita dengan semangat pertobatan, supaya kita semakin pantas menjadi murid Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami.
Amin. Berkah dalam.